Sebagian besar warga di Puring Kencana menggantungkan hidupnya dari hasil bumi ladang mereka. Wajar saja, dari 440 km luas kecamatan, hampir 40% luas tanahnya dataran rendah yang sebagian diantaranya dijadikan tempat berladang. Namun ada kebiasaan yang berbeda di sini. Jika biasa panen dilakukan pada pagi hari, warga Puring Kencana melakukannya pada sore hari. Salah satunya Ibu Anita yang mengambil hasil bumi menjelang matahari terbenam. Ini dilakukan agar sayur yang mudah layu dapat dijual dalam kondisi segar di pagi hari. Ya, dari 2.500 warga yang tinggal di Puring Kencana, hampir 80% diantaranya menggantungkan hidup dari bertani dan juga berkebun seperti ini. Tapi permasalahannya adalah penjualan. Jaraknya dari tempat ini menuju ke pasar Putu Sibau hampir 250 km, jauh sekali. Dan saya pada saat ini akan mengikuti salah seorang warga untuk berjualan di pasar Malaysia yang kabarnya sedikit lebih dekat daripada menuju pasar di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan ambil dulu hasil bumi untuk dijual nanti. Ada beberapa jenis sayur yang sudah siap panen. Dengan cekatan, puluhan tangkai bawang kucai dicabutnya dari tanah. Selain itu, beberapa bonggol talas juga akan dijual. Anita menuturkan bahwa talas laris manis di pasar Malaysia. Ini apa, Bu? Keladi. Namun sayang, karena sudah masuk musim kemarau, hasil ladang menjadi lebih sedikit. Padahal takin atau keranjang anyaman ini biasa terisi penuh. Matahari nyaris tenggelam, dan kami pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, seluruh sayuran yang telah dikumpulkan langsung dibersihkan dari tanah yang menempel. Sayuran kemudian dicuci agar menarik minat pembeli. Dengan penerangan yang minim, saya dan Ibu Anita mengemas sayuran yang telah dibersihkan ke dalam takin. Sudah turun-temurun, warga Puring Kencana menjual hasil bumi mereka ke negara tetangga. Namun kali ini, Anita tak sendiri. Ia akan pergi dengan Ibu Rini yang juga telah berjualan di pasar Malaysia sejak tahun 90-an. Ada banyak jenis sayur dan hasil ladang yang siap dijual. Serai, ketan merah, talas, jahe merah, bawang kucai, sahang atau lada, dan beberapa sayur lainnya. Ya, sekarang pukul 12.30 malam, nah ini waktunya untuk jalan ke pasar di Malaysia. Targetnya sih kurang lebih jam 3 atau jam 4 sudah sampai di sana. Soalnya ngajar waktu untuk buka pasar jam 5 ya, Bu ya? Iya. Jam 5 buka pasar, semoga kita tepat waktu ke sana. Dan untuk memudahkan kami, tim Indonesiaku selama berada di negeri jiran, saya mengenakan kaos seperti yang sehari-hari digunakan warga untuk berjualan sehari-hari. Hanya dengan menggunakan penerangan seadanya, selangkah demi selangkah, kami menapaki jalan dari desa menuju Malaysia. Tanpa ada penerangan jalan, saya cukup kesulitan menyusuri malam. Namun Jihan nampak sudah begitu terbiasa membawa beban yang berat di atas pundaknya sambil berjalan kegelapan. Anita bercerita bahwa sebetulnya ia lelah harus berjalan kaki sepanjang belasan kilometer untuk berjualan di Malaysia. Hasil jualan kita belum tentu memuaskan untuk kita. Nah, jadi ya kadang-kadang pas untuk
ongkos, kadang juga hasilnya bisa untuk lebih sedikit dari situ. Nah, itu tergantung yang kita bawa. Usai makan, kami kembali bergegas mengejar waktu sebelum matahari terbit. Apalagi di Malaysia, 1 jam lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Beberapa jam berselang, kami pun tiba di distrik Sri Aman, Malaysia. Kami bergegas memilih meja yang akan digunakan untuk berjualan. Beruntung, kami tiba tepat waktu dan dapat memilih tempat di bagian depan. Dengan sigap, seluruh barang dagangan dijajakan di atas meja. Beberapa saat setelah membuka dagangan, pembeli berdatangan. Padahal hari masih gelap. Harga jual untuk satu jenis barang dagangan yang kami bawa berkisar antara RM1 hingga RM10. Semakin lama, kondisi pasar semakin ramai. Tak hanya Anita, Jihan sang anak juga begitu cekatan membantu sang ibu berjualan. Hampir 2 jam, kami sudah berhasil mendapat RM56 atau sekitar Rp170.000. Hasil bumi di Indonesia memang menjadi primadona di pasar ini. Total kami mendapat uang sekitar RM100 Malaysia. Hasil ini dirasa cukup untuk menyambung hidup di daerah perbatasan. Nasib pendidikan di Puring Kencana seperti setali 3 uang dengan tempat mencari nafkah di pasar Malaysia. Setiap Senin hingga Sabtu, sekolah dasar di Puring Kencana disibukkan kegiatan belajar mengajar. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Antu. Total Kecamatan Puring Kencana memiliki 242 murid didik sekolah dasar, di mana rata-rata satu sekolah diisi 27 murid. Sayangnya, tak semua kelas terbagi rata oleh siswa. Hanya kelas 1 saja yang cukup ramai. Kelas 2 hingga 6 sekolah dasar hanya 5-6 anak saja. Sementara itu, anak-anak yang lain bukan sengaja tak masuk sekolah atau membantu orang tua di ladang. Namun, banyak siswa yang memilih untuk melanjutkan sekolah di Malaysia. Jika menilik bangunan gedung sekolah ini, nampaknya masih cukup baik. Kendala justru pada perlengkapan yang harus dimiliki siswa sekolah. Pakaian, buku, atau sepatu harganya cukup mahal di pelosok perbatasan ini. Kami pun menemui salah seorang warga Indonesia yang sekolah di Malaysia. Fiktriskia, murid taman kanak-kanak atau preschool ini, mengikuti jejak rekan-rekannya yang juga lebih dahulu memilih sekolah Malaysia. Bukan tanpa alasan, ia mendapat sejumlah fasilitas yang disediakan oleh kerajaan Malaysia, yakni tenaga didik dalam jumlah yang cukup, buku pelajaran yang diberikan secara cuma-cuma, hingga bantuan dana. Untuk anak-anak di tingkat taman kanak-kanak, ada bantuan uang senilai RM100 per tahun atau setara dengan Rp300.000. Namun, ketika sudah masuk ke sekolah dasar, maka bantuan uang senilai RM100 akan diberikan setiap bulan. Dan per tahunnya, RM500 Malaysia. Uang ini digunakan untuk kebutuhan sang anak, mulai dari membeli seragam sekolah, sepatu, hingga peralatan tulis. Ada salah satu siswa yang sekolahnya di Malaysia sana tapi warga asli Indonesia. Sedih ya ngelihat bahwa generasi penerus bangsa masih di usia seperti ini, sekolahnya bukan di Indonesia, padahal harusnya diajarkan nilai-nilai Pancasila, diajarkan tentang kebudayaan Indonesia yang dikhawatirkan ketika nanti sudah besar, lebih merasa nyaman di negara tetangga daripada di Indonesia. Tadi belajar apa di sekolah? A, B, C, gimana? Akhirnya, kami dan Nada menuju tempatnya mengenyam pendidikan, Sekolah Kerajaan Paku. Sekolah ini hanya berjarak 4 km dari batas negara Indonesia.
Selain jaminan pendidikan lewat kelengkapan gurunya bagi siswa yang jauh dari sekolah, sekolah Malaysia menyediakan asrama. Selain tak perlu membayar biaya asrama, makan pagi, siang, dan malam juga disediakan. Meski sama-sama berada di daerah perbatasan, namun kemajuan sekolah dasar Malaysia harus diakui lebih menjanjikan bagi masa depan anak-anak mereka dibandingkan di sekolah Indonesia.